Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Doa selesai, kita mulai untuk belajar. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 pada halaman 24. Perhatikan bukunya, manusia dan lingkungan alam. Ibu akan menjelaskan sedikit sebelum kalian menjawab latihan-latihan yang ada di pembelajaran 3. Manusia dan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi pastinya melakukan hubungan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi lingkungan itu terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sebenarnya sangat bergantung sekali dengan alam. Jadi kita sebagai makhluk hidup tidak boleh merusak alam, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon, membakar hutan, karena itu dapat mengakibatkan kerusakan alam. Kalau alam rusak, siapa yang rugi? Pastinya kita sebagai manusia. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antar satu sama lain. Bahkan antar keduanya itu saling memiliki keterkaitan. Salah satunya adalah benda mati dan makhluk hidup itu contohnya adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Contohnya, ketika kita pergi ke Brastagi, kita pasti melihat pohon jeruk, pohon apalagi tomat gitu kan. Jadi di daerah sana, karena di daerah dingin, pohon jeruk itu dapat tumbuh dengan baik. Pasti jeruk-jeruk di sana itu rasanya manis, besar-besar gitu kan. Tapi ketika kita menanam jeruk di daerah kita, di kampung kita, karena di sini panas, pohon jeruk itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Pasti ada yang rasanya kecut, asam gitu kan. Nah, karena temperatur suhu dan tanahnya itu tidak sesuai, ada yang tidak sesuai gitu ya. Lalu makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membutuhkan tanah untuk menahan air dan menyimpan air di dalam tanah dengan baik. Jadi ketika di Brastagi itu kan daerahnya dingin, pasti adalah beberapa tumbuhan yang dapat tumbuh di sana dan tidak dapat tumbuh di daerah kita. Contohnya di sana kan sejuk gitu kan, pohon jeruk dapat tumbuh di daerah yang sejuk-sejuk, pegunungan, pohon tomat, pohon sayur kol gitu kan, daun sop, daun pre, atau banyak lagi lah yang kalian pernah lihat di daerah sana. Nah, terkhususnya itu adalah pohon stroberi. Nah, kalau di daerah Brastagi, stroberi itu tumbuhnya baik, dapat tumbuh secara bersamaan gitu kan. Coba kalau kita tanam di daerah kita, pasti nanti ada yang satu pohon mati atau rasanya kecut, tidak sesuai daerah kita, tidak sesuai suhu dan tanahnya. Nah, jadi hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Nah, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh ikan yang banyak. Jadi, para petani itu tidak bisa menanam tanaman yang cocok di daerah panas, sedangkan
sedang keadaan cuacanya itu dingin gitu. Jadi kalau musim dingin kita harus menanam tanaman yang cocok di daerah dingin. Ketika musim panas kita harus menanam tanaman yang cocok untuk ditanam di musim panas gitu. Tidak boleh terbalik, karena itu akan menyebabkan tumbuhan tidak tumbuh secara baik, tidak berkembang dengan baik gitu. Jadi para petani itu akan mengalami kerugian yang sangat besar gitu. Contoh kedua misalnya nelayan. Nelayan ketika cuaca di laut itu sedang buruk, dia tidak bisa menangkap ikan, tidak bisa pergi ke laut karena cuacanya buruk dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu misalnya kayak ada nanti terjadinya banjir atau ombak yang kencang gitu. Nah, itu kan berakibat buruk oleh nelayan, dan pastinya nelayan tidak akan mendapatkan ikan yang banyak gitu. Jadi ketika cuacanya bagus, terik sinar matahari gitu, nelayan boleh pergi ke laut untuk menangkap ikan dan pastinya akan menghasilkan ikan yang banyak gitu. Manusia juga harus memanfaatkan alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, teknologi itu sangat penting dalam kehidupan manusia karena zaman semakin canggih, kita dapat mendapatkan suatu hal itu dengan instan dengan adanya teknologi. Sekarang contohnya misalnya adanya Google, kita bisa mengetahui apa saja yang kita tidak ketahui dari Google. Kita bahkan bisa mengelilingi dunia dengan handphone. Ya kan, tidak harus pergi ke Amerika misalnya, tidak harus pergi ke Perancis untuk melihat Menara Eiffel, karena di HP kita bisa melihatnya dengan men-searchingnya di Google atau di YouTube, ya kan. Nah, contohnya itu misalnya untuk menanggulangi kemarau. Pastinya kalau kemarau tidak akan turun hujan, jadi manusia menggunakan teknologi untuk membuat hujan buatan. Hujan buatan itu misalnya kayak dengan menggunakan alat yang bisa memancarkan air sama dengan hujan turun gitu. Jadi tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik, disiram dengan baik dengan hujan buatan. Itulah dia kecanggihannya teknologi gitu. Jadi karena kan kalau tidak musim hujan, tanaman tidak mungkin tidak disiram, tetap harus disirami, yaitu dengan hujan buatan atau disirami dengan manual kayak gitulah pokoknya. Tergantung petaninya gitu ya. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu tentang manusia dengan lingkungan alam. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya di kolom komentar atau di grup kelas 5B. Karena setelah ini Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Semoga penjelasan Ibu dapat membantu kalian untuk menjawab soalnya, atau kalian bisa membacanya kembali pada halaman 24. Jangan malas baca buku karena semua ilmu ada di dalam buku. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengetahui apakah kalian sudah menonton channel ini atau belum. Ibu berharap kalian dapat menontonnya secara bersama-sama gitu. Jangan ada yang nonton, jangan ada yang enggak. Semoga penjelasan Ibu dapat membantu kalian. Sekian Ibu ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.